wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita awali dengan azkarus sobah sebagian bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tilawah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267. Sudah ketemu jemaah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
wa ma anfaqtum min nafaqah aw nadhartum min nadrin fa innallaha bihi alim fa innallaha ya'lamuh wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sebentar jemaah, kita tuh terakhir ayat berapa ya jemaah? 207, ini 267. Oh jadi ini belum jemaah yang 271 ini? 67 belum? Alhamdulillah. Oke jemaah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk Nabi baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa jemaah, mari luruskan niat, mari bulatkan tekad, semata kita cari ridhonya Allah, ibtigha'a mardhatillah. Hadirin, jadi hari ini kalau Allah menolong kita dengan segala keterbatasan yang dipunya, termasuk yang berbicara, ayo sama-sama kita tadabbur ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Pertama, beliau mengatakan, siapa yang mendengar ayat Allah yang awal ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, dengar baik-baik. Karena akan ada dua hal. Satu, perintah yang kita dipinta untuk melakukannya, atau yang kedua, larangan yang kita dipinta untuk menjauhinya. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang kata Nabi, pujian untuk beliau, jangan kalian hina betisnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Nabi pernah mengatakan, karena kalau betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang pada satu timbangan dan gunung Uhud ditimbang di timbangan yang satu, niscaya lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud daripada beratnya gunung Uhud. Karena saking mulianya beliau menggunakan langkah kakinya untuk berjuang di jalan Allah. Nah, ini beliau yang mengatakan. Dan ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka setiap siapapun yang jiwanya masih punya iman, harus dia dengar ayat ini. Dan siapapun yang merasa jiwanya dipenuhi dengan keimanan, gak boleh men-skip ayat ini, karena ayat ini akan ada perintah atau ada larangan dari Allah Azza wa Jalla. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, hendaknya kalian semua menginfakkan sebagian dari hasil usaha kalian, min thayyibat, yang baik. Jadi perintah yang pertama di ayat 267, wahai orang yang beriman, perintah yang pertama, hendaknya kalian berinfak yang baik. Dari apa? Hasil kalian sendiri. Ini bukan hasil orang lain. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Karena kata para ulama, siapa yang bersedekah dengan hasilnya orang lain, biasanya cenderung lebih mudah ketimbang dari hasil tangan sendiri, atau daripada hasil jerih payahnya sendiri. Walaupun kadang, ya mohon maaf, orang dikasih sama orang, itu kan harusnya lebih mudah. Kadang karena rasa menggenggam, pelit, inginnya menikmati untuk dirinya sendiri, padahal itu dikasih orang, ya masih sulit jemaah. Contoh, ada orang nih ngasih uang ke kita 100.000. Orang ngasih uang ke kita 100.000 aja, itu tuh sulit untuk ngeluarin jemaah. Padahal harusnya mudah, karena kita nggak kerja keras untuk dapatkan 100.000. Harusnya mudah.
Itu pun sulit kan, apalagi mengeluarkan hasil jerih payah sendiri. Makanya kalimat pertama, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkan yang baik-baik dari kerja keras kalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi pernah bersabda, Allah berfirman, ya bena Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, awali harimu dengan membuka infak. Awali harimu dengan berinfak kepadaku, niscaya aku Allah akan berinfak padamu. Jadi kunci kita mau dapat kebaikan dari Allah itu, salah satu cara mengundangnya adalah dengan berinfak, apalagi di waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan lewat lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tirmidzi, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani wa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Setiap hari, terutama yusbihul ibadu fihi, di waktu subuhnya tidak ada menemui seorang hamba kecuali dua malaikat turun. Yang pertama, malaikat yang mendoakan, ya Allah beri ganti orang yang berinfak, lipat gandakan, kembang biakan orang yang berinfak di jalanmu ya Allah. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah miskinkan, bangkrutkan, binasakan orang-orang yang menahan dari berinfak di waktu subuh. Makanya infak, sedekah di waktu subuh itu berbeda dengan waktu duha, zuhur, asar, maghrib, isya, karena ada hadis Tirmidzi tentang keutamaan sedekah subuh. Sedekah subuh. Maka kalau jamaah bisa, saya cuma sekedar saran, kalau jamaah bisa sedekah walau 1000 tapi rutin tiap subuh, sedekahlah. Kapan waktunya? Setelah kumandang azan subuh sampai waktu syuruk, masih dikatakan sobah. Kalau jamaah bisa 30.000 per bulan, budgetin, tukerin seribuan. Kalau memang baru mampunya 1000. Kalau nggak mampu, tukerin 3.000 perak, tukerin 100 gelo, 100 perak. Tiap subuh 100 perak, 100 perak, 100 perak. Sesuai kemampuannya masing-masing. Kalau mampu lebih daripada itu silakan. Karena jamaah, ini perintah Allah. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan kalau bisa yang terbaik min atau ma kasabtum, min thayyibati ma kasabtum. Infakkan yang thayyibat, yang terbaik, maka sabtum, dari apa yang kita usahakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita usaha, hasil jerih payah kita sendiri, kita yang mendapatkan itu luar biasa perjuangannya. Rela kita meninggalkan rumah, rela kita meninggalkan keluarga, rela meninggalkan anak-anak yang kita cinta, lalu terus kemudian kita pergi mencari nafkah dan kita dapatkan hasilnya, kita infakkan, itu rasanya beda. Dan jamaah, Nabi pernah bersabda, ma naqasat mal min sadaqah bal yazdad, riwayat Muslim. Dan kita sama-sama tahu itu kan, yang kemarin kitabnya sudah sama-sama kita khatamkan kan, ma naqasat mal min sadaqah bal yazdad. Bersabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, hartamu tidak akan pernah berkurang dari sedekah yang kamu telah keluarkan, akan tetapi bertambah. Dan kita tahu Rasulullah tidak pernah bohong. Kalimat ini harus dipegang oleh semua orang yang beriman. Rasulullah tidak pernah bohong. Kalau Rasul bersabda akan bertambah, maka sejatinya dia akan bertambah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, infakkan yang terbaik. Yang kedua,
maka sabtum, infakkan dari hasil jerih payah kita sendiri. Yang ketiga, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari yang Allah keluarkan di bumi, artinya hasil panen. Infakkan beras dari panenan padi yang dipanen, infakkan jagung, infakkan kol. Jadi emang salah satu keberkahan yang mengundang membuat semakin banyak para petani-petani kita semakin diberkahi, kalau dia mau meniru sebagaimana Sayyidina Utsman ibnu Affan lakukan, setiap kali panen langsung ada budget untuk infak. Setiap kali panen langsung ada sebagian dari hasil panenan yang diinfakkan. Kan kita kadang sering bertanya ya jemaah, dari mana mau kita infakin? Lah wong panenannya aja gak laku, dari mana kita mau sedekahin? Lah wong kadang kita cocok tanam aja rugi. Justru jemaah, supaya menghindari kerugian yang amat sangat, sedekahkan. Justru jemaah, karena kita menginfakkan di jalan Allah, mengundang apa yang dikelola sekian hektar itu semakin barokah. Waktu itu sahabat melihat, loh kok hujan hanya ada di kebunnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, lah kok hujan cuma ada di kebunnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sahabat dekat ke Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman bin Affan terus bertanya-tanya, apa yang membuat hujan ini hanya ada di kebun kurma Anda dan tidak di kebun kurma kami? Diceritakan, beliau mengatakan, sungguh kami adalah pihak yang setiap kali kami dapat panenan kurma, kami membaginya langsung untuk sedekah, untuk jualan, untuk kami putarkan sebagai modal, dan untuk keperluan kami sendiri. Jadi langsung ada porsi, ini untuk sedekah, ini untuk diputar jualan lagi, dan ini untuk keperluan kami sendiri. Sepertiga disedekahkan kalau rumusnya Sayyidina Utsman, sepertiga disedekahkan, sepertiga diputarkan sebagai bentuk dagangan, sepertiga untuk keperluannya sendiri. Allahu Akbar. Pantas kita kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita mau mengamalkan dengan penuh keimanan ayat ini 267, kita udah tahu jawabannya. 1, infakkan yang terbaik. 2, infakkan dari jerih payah diri kita sendiri. 3, keluarkan hasil bumi. Hasil bumi dikeluarin jemaah. Dan Allah gak menuntut yang banyak kok. Siapa bilang suruh sedekahin semua? Enggak. Semampunya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mas tata'tum. Dan apa saja yang kalian diperintahkan atasnya, fa'tu minhu, kata Nabi, lakukan oleh kalian mas tata'tum, semampu kalian. Jadi kalau emang mampunya baru ngasih sekresek, kasih sekresek. Kita baru panen bawang, baru panen cabai, bawa. Ini saya panenannya sekresek, bismillah. Kalau dikiaskan, para ulama kontemporer mengkiaskan hasil bumi yang dikeluarkan tiap kali panen dengan orang yang punya gaji rutin dikeluarkan setiap gajian. Itu sebabnya nanti ada zakat yang dikiaskan dari namanya zakat pertanian. Kalau zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen, ada zakat namanya zakat profesi yang dikeluarkan setiap kali gajian. Karena dia panennya rutin, tiap tanggal 2 misalkan gajian, maka rutin tanggal 2 dia gajian, dari situ dikeluarkan. Ini pendapat ulama kontemporer yang dikiaskan daripada zakat pertanian. Karena setiap kali panen dikeluarkan, maka orang yang gajian, tiap kali gajian dikeluarkan sekian dari jumlah gaji yang diterima. Yang keempat, wala tayammamul khabith, dan janganlah kamu mengeluarkan untuk disedekahkan khabith, dari yang buruk. Jangan ngeluarin yang buruk-buruk.
Yang kemarin saya ceritain kalau nggak salah ya, kalau kita punya sepetak sebidang tanah, yang satu depan alun-alun, yang satu jauh di pelosok tengah hutan, nggak ada kehidupan, kira-kira yang mana mau diwakafin ini tanah? Yang di depan alun-alun apa di pelosok? Rata-rata kita mungkin akan memilih yang di pelosok, dan kita hampir-hampir sepakat akan hal itu. Jawaban itu lahir dari kita yang mungkin masih terbatas ilmunya, memberi yang terburuk, khabis, yang buruk dikasih, yang baik ambil buat diri kita sendiri. Tapi ternyata fakta sejarah menceritakan dulu 1400 tahun yang lalu ada seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Talhah memberikan kebun Bayruha, yang sekarang kebun itu masuk dalam bagian Masjid Nabawi. Kebayang gak jemaah? Selama Masjid Nabawi akan terus dipakai sholat, pahala itu mengalir hingga hari kiamat. Hadirin, hotel-hotel itu dirobohkan, dihancurkan. Dan sebagian memang ada yang dapat kompensasi dari perluasan Masjid Nabawi. Tapi jemaah, ada pemilik hotel yang dengan rela menyerahkan kepada Masjid Nabawi agar hotelnya yang dihancurkan, dirobohkan, tidak diberi kompensasi sepeser pun, karena beliau mewakafin sebagai perluasan Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Hotel dihancurkan, dikasih sama Masjid Nabawi jemaah, untuk dihancurkan agar jadi bagian perluasan Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, dan gak minta kompensasi sepeser pun, karena beliau tahu kacamata yang dipakai bukan keuntungan dunia yang dicari, tapi beliau mencari agar pahala jariah terus mengalir sampai hari kiamat. Ya Allah, coba bayangin jemaah, 1400 tahun lalu dilakukan Abu Talhah, 2014 itu dilakukan oleh pemilik hotel di dekat Masjid Nabawi, diserahkan, diwakafkan sebagai jariah perluasan Masjid Nabawi. Allah. Dan sekarang terus perluasan tuh Masjid Nabawi. Bazar-bazar udah gak ada lagi. Kemarin waktu bulan Oktober ada bazar-bazar di dua menara. Sekarang udah gak ada bazar-bazar, bukan karena diusir apa-apa, enggak, karena itu lagi mau perluasan. Nanti kawasan memperkaya pengalaman para jamaah datang ke Masjid Nabawi, akan dibuat perluasan, kawasannya diperindah, dihijaukan lagi, apa segala macam. Hadirin, terus diperluas karena pengunjungnya semakin banyak, dan setiap kali ada orang sholat di sana itu ngalir pahalanya. Allahu Akbar, walillahilham. Makanya sebagian ulama pernah berpesan, salah satu yang berpotensi tidak akan pernah berhenti mengalirkan jariah dalam hidup Anda bahkan sampai hari kiamat adalah membangun masjid, atau meluaskannya, atau merenovasinya, atau yang lainnya. Luar biasa jemaah. Dan kalau kita ke sana, kita bertanya-tanya ya jemaah, kok saya ke sana nggak nemuin kotak infak ya? Ini luar biasa ya jemaah. Di Mekah ada tower namanya Tower Zamzam. Di situ ada 5 hotel atau beberapa hotel. Fairmont di sana, Raffles di sana, Marwah Rotana di sana, Movenpick di sana. Itu hotel-hotel bintang 5 semuanya di sana. Di depan tulisan gedung Tower Zamzam, atau di depan tulisan Tower Zamzamnya, ada tulisan berbahasa Arab, Wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain Syarifain. Gedung ini adalah wakaf dari Raja Malik Abdul Aziz lil Haramain Syarifain, untuk wakaf 2 masjid, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini kekuatan, the power of wakaf produktif. Jadi mereka, hasil daripada itu dipakai untuk pembangunan. Bayangin aja kan, masjid terus dibangun, masjid terus diperluas, tapi kotak infak kok nggak ada ya?
Dari mana terus mereka dapat dana pembangunan? Salah satunya adalah dari pengelolaan wakaf produktif Zamzam Tower. Salah duanya adalah dari pengunjung yang setiap kali mereka mengunjungi Masjid Haram yang mereka bayar visa umrah, dari situ juga salah duanya. Allahu Akbar walillahilhamd. Betapa kaum muslimin ketika dikelola dengan baik, punya baitul mal, dikelola yang baik, pengelolanya amanah, tidak ditahan-tahan, itu akan jadi power tersendiri untuk kemuliaan kaum muslimin. Dan semoga Allah mengamanahi kita terus bisa mengelola dengan sebaik-baiknya atas harta yang dititipkan kepada kita semua, insya Allah. Yang ketiga, wala tayammamul khabis, jangan kamu berikan harta yang khabis. Minhu tunfiqun, yang kamu hendak infakkan. Walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fih, yang kamu saja akan memercikan, akan memicingkan mata kalau kamu menggunakannya. Ini kan keren banget istilah Quran. Lah kamu aja nggak mau, lah kok kamu kasih sama orang? Kita ngasih makanan, udah kasih aja tuh, kan udah bekas, udah basi kali, udah mau basi tuh. Makanan mau basi baru dikasih sama orang. Kemana aja? Ketika makanan itu masih fresh, masih hangat, baru keluar dari dapur, kenapa nggak dikasih pas lagi fresh-freshnya? Begitu udah mau basi baru dikasih. Justru kalau kita mau ngasih orang, kasih yang terbaik, baru fresh keluar dari dapur, masih hangat, masih betul-betul nyaman buat dimakan, kasih sama orang. Udah itu kasih, itu udah mau basi ya? Iya nih udah mau basi, udah kasih orang deh. Ya Allah. Walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi, lah kamu aja kalaupun kamu mau pakai aja kamu memicingkan mata, apalagi kamu kasih orang. Kamu mau pakai aja kamu nggak suka, kenapa kamu kasih orang? Ini loh jamaah, bahasa Al-Quran. Kalau kita sendiri nggak mau, ya jangan dikasih sama orang. Dan ini pun juga bahasa Al-Quran jemaah. Kalau bisa berikan sama orang itu yang terbaik. Tapi sekali lagi pakai kaidah fa'tu minhu mas tata'tum, sesuai kemampuan kita masing-masing. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid, dan ketahuilah Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. 268. Ini kemarin mungkin udah dibahas, tapi nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi bahasannya. Asyaitanu ya'idukumul faqra, syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan menyuruh kita untuk berbuat keji, yakni kikir, pelit. Jadi yang selama ini membuat tangan kita tertahan untuk sedekah, tangan kita tertahan untuk berinfak, yang menahan itu siapa? Syaitan. Sejatinya tangan kita mudah berinfak, tapi ditahan-tahan. Siapa yang nahan? Syaitan. Hadirin, Allah menyuruhnya beda. Kalau syaitan menakut-nakuti kita dengan kefakiran dan membuat kita jadi hamba yang pelit, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah mengiming-imingi, memotivasi kita atas siapapun yang berinfak, maghfirah, mendapat ampunan yang luas, minhu, daripadanya, wa fadla, dan Allah janji Allah akan berikan fadl, karunia yang besar yang amat sangat sama orang yang berinfak. Orang sholat untuk dirinya, orang puasa untuk dirinya, tapi ketika dia berinfak, dia telah mengalahkan egonya, dikeluarkan, dan dia sedang membahagiakan orang yang diberinya, dan tanpa sadar dirinya ikut bahagia. Allahu Akbar walillahilhamd. Karenanya jemaah, iman salah satu identitas orang yang beriman, salah satunya adalah ayat 267 yang sebelum ayat ini tadi.
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Identitas orang beriman salah satunya adalah mereka rajin sedekah. Identitas orang beriman salah satunya adalah rajin berinfak. Itu identitas kita, orang-orang beriman. Orang yang kikir, pelit, medit, itu adalah mereka yang ditawan hawa nafsunya karena mengikuti langkahnya syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Karena syaitan menakut-nakutinya untuk terus fakir. Jangan sedekah, kamu kan butuh ini. Jangan sedekah, kamu kan masih miskin. Siapa bilang sedekah gak boleh saat kita sedang kurang? Justru kata Nabi, perhatikan teman-teman, catat 4 hal ini ada dalam riwayat Muslim. 4 kondisi yang kata Nabi, kalau kita sedekah dalam 4 kondisi ini, maka sedekah kita disebut-sebut sebagai sedekah terbaik. Yang pertama kata Nabi, sedekah waktu sehat. Yang kedua kata Nabi, sedekah saat engkau miskin. Yang ketiga, dan engkau butuh atas harta yang terbatas itu. Yang keempat, ta'mulul ghina, tapi engkau mendambakan kekayaan. 1 lagi sehat, 2 sedang miskin, 3 sudah mah miskin lagi butuh sama harta itu. Yang keempat, ta'mulul ghina, mendambakan. Dia dalam kondisi mendambakan jadi orang kaya, sehat, miskin, lagi butuh-butuhnya, tapi pengen kaya. Saat dia sedekahkan, kata Nabi SAW, itu sedekah terbaik. Saat seorang hamba punya 4 kondisi ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, sedekah tidak harus menunggu kaya, tapi bersedekahlah, niscaya Allah yang akan mengkayakanmu. Ditulis di kolom komentar ya sahabat TikTok dan yang lainnya, sahabat Instagram, YouTube dan yang lainnya. Sedekah tidak harus menunggu kaya, tapi bersedekahlah, maka Allah yang akan mengkayakanmu. Sekali lagi, rumus kita bukan hemat pangkal kaya, tapi Al-Quran sudah menjelaskan, banyak ayat sudah menjabarkan panjang kali lebar sedekah pangkal kaya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan kalau kamu bersedekah, Allah ampuni dosa-dosamu, fadla. Dan kalau kamu bersedekah, dan Allah akan karuniakan yang terbaik untukmu. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah sungguh maha luas lagi maha mengetahui. Yu'til hikmata may yasha wa yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan barang siapa yang diberi hikmah. Kemarin makna hikmah apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Makna hikmah adalah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, makna hikmah dalam ayat ini adalah ilmu dan kemudahan dari Allah untuk mengamalkan ilmunya. Itu hikmah. Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberi karunia yang banyak. Faqad utiya khairan katsira. Jadi salah satu kebaikan yang banyak yang Allah beri kepada seorang hamba itu bukan cuma sekedar ilmunya, tapi juga adalah amalnya. Hadirin, wanita dan laki-laki terbaik itu, wanita dan laki-laki terbaik itu bukan mereka yang fokus sama pasangannya semata, bukan mereka yang fokus sama anak-anaknya saja, bukan juga mereka yang fokus kepada hartanya, bukan juga mereka yang fokus kepada rumahnya atau fokus kepada karirnya. Tapi laki-laki dan wanita terbaik adalah mereka yang fokusnya kepada Al-Wahid, fokusnya kepada Allah, fokusnya kepada Allah, fokusnya kepada Allah. Itulah manusia-manusia terbaik. Khairun nas,
mereka adalah sebaik-baik manusia yang fokus hidupnya hanya untuk Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mau memikirkan itu, mengambil pelajaran daripadanya, mengamalkan atas setiap yang sudah diupayakannya, kecuali mereka adalah orang-orang yang berilmu, berakal, dan mereka mau disebut, atau mereka adalah orang yang disebut sebagai ulul albab, yang akalnya sehat. Yang akalnya sehat. Allahu Akbar walillahil. Ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqah aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Dan apa saja yang kalian infakkan dan apapun nazar yang kalian janjikan, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Kemarin ada orang diam-diam membelikan sesuatu. Mungkin manusia nggak tahu, tapi Allah tahu. Ada orang yang tiba-tiba membayari makanan, lalu dia pergi. Ada orang mau membayarkan ke kasir, lalu kata kasirnya, "Oh maaf, udah dibayarin," misalnya. Mungkin orang itu nggak tahu kalau yang membayarkan adalah salah satu kawannya, karena kawannya sudah pergi duluan, tapi Allah tahu. Wa ma anfaqtum min nafaqah, dan apa saja sedekah atau infak yang kamu infakkan, kamu berikan, kamu keluarkan. Au nazartum, atau nazar yang kamu tunaikan, nazar yang kamu telah janjikan, fa inallaha bihi alim, Allah tahu. Dan jamaah, mau manusia berterima kasih atau manusia tidak, Allah tahu. Mau manusia mengucapkan jazakumullah ataupun tidak, Allah tahu. Mau manusia mengupload di sosial media ataupun tidak, Allah tetap tahu. Fa innallaha ya'lam. Juga atas apa yang sama ini jemaah nazarkan. Saya nazar, sayang, kita mau nazar begini ya. Jemaah bilang sama pasangannya, atau jemaah bilang sama orang tua, ibu bapak saya bakal begini, saya nazar begini. Dan kemarin sudah jauh-jauh kita bahas bedanya nazar atau janji dengan niat. Bedanya apa? Masih ingat gak? Bedanya di lafalnya. Apa yang membedakan antara janji atau nazar dengan niat? Saya baru berniat, bedanya lafal. Kalau nazar biasanya lafalnya nazartu, saya berjanji. Kalau niat, lafadznya ya saya baru niat. Kayaknya nanti saya mau berangkatin umroh ini deh, saya mau hadiahin umroh itu deh. Ini namanya baru niat. Tapi kalau bernazar, saya berjanji, saya nazar kalau saya tembus A, tembus B, tembus C, saya bernazar akan A, akan B, akan C, itu janji. Dan yang namanya nazar wajib ditepati, hukumnya wajib selama bukan maksiat kepada Allah. Nazar wajib. Jadi kalau ada siapapun yang bernazar, wajib ditepati. Fa innallaha ya'lamu, karena Allah Maha mengetahui atas apa yang dinazarkan. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada seorang pun penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim. Hadirin, kalau kita zalim sama orang, siapapun mereka, atau kita zalim kepada binatang, sekecil apapun binatang yang kita zalimi, ingat ya jamaah, maka tidak akan ada pihak yang menolong kita, sebab kita berbuat zalim kepada makhluk Allah yang lain. Wa ma lizalimina min ansar. Jangan harap kita yang zalim sama orang atau sama makhluk Allah yang lain akan ditolong. Jangan harap, karena tidak akan pernah ada penolong untuk orang-orang yang zalim. Nggak ada yang nolong. Dan kalau kita zalim, alih-alih Anda akan lihat balasannya di akhirat,
Alih-alih akan Anda lihat balasannya nanti ketika Anda wafat, bahkan orang zalim sejak hidup di dunia saja sudah akan Allah balas kezaliman yang pernah dilakukannya. Na'udzubillah. Jadi kalau kita zalim, jangankan di akhirat jemaah, di dunia aja akan Allah lihatkan kepadanya atas apa yang selama ini dia perbuat, kezalimannya itu. Na'udzubillah. Dan orang zalim hidupnya gak tenang. Orang zalim sama orang lain hidupnya akan terus dihantui rasa gelisah, karena dia zalim sama orang. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Wa ma lizzalimina min ansar. Dan bagi orang-orang yang zalim tidak akan pernah ada yang menolong mereka. Kata para ulama, ayat ini pengingat untuk mereka yang berbuat zalim, termasuk kita. Siapa tahu yang berbuat zalim itu adalah kita. Dan bukan siapa tahu, bahkan kita sering berbuat zalim. Hati-hati jemaah, kezaliman itu adalah kegelapan kata Nabi pada hari kiamat. Al-mazlum atau az-zalim zulumatu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, kezaliman yang kalian perbuat itu zulumat yaumal qiyamah, akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan zalim. Mari sama-sama yuk belajar untuk kita jangan jadi zalim sama siapapun, termasuk sama orang yang hari ini di bawah kita. Karena apalagi zaman sekarang ya, zaman sosial media, kita gak pernah tahu dari sosial media ini bagaimana orang ini nantinya. Jangan remehkan jemaah. Zaman sekarang adalah zaman di mana Allah sangat-sangat mudah membolak-balikan keadaan seorang hamba. Zaman dulu mungkin butuh kerja keras, lawang zaman dulu pun juga bisa, apalagi zaman sekarang. Orang yang dulunya mungkin kita remehkan, orang yang dulunya mungkin kita sia-siakan, boleh jadi satu pekan kemudian Allah angkat derajatnya. Allahu a'lam bishawab. Jangan remehkan siapapun jemaah. Walaupun hari ini mungkin kita merasa, dia kan karyawan saya, dia kan bawahan saya. Hari ini benar mungkin dia bawahan kita, tapi besok dia lebih kaya dari kita, siapa yang tahu? Dia lebih tajir dari kita, siapa yang tahu? Maka sungguh jadilah hamba-hamba Allah yang saling menghargai, karena kita tidak pernah tahu bagaimana Allah akan meninggikan derajat seorang hamba. Lalu ayat berikutnya Allah berfirman, ini tuh sudah dibahas, tapi pada pertemuan yang lain tuh belum secara rinci, dan sekarang akan lebih rincikan lagi. In tubdus sadaqat fa ni'im mahi. Kalau kamu sedekah terang-terangan maka itu baik. Siapa yang bilang sedekah gak boleh terang-terangan? Siapa yang bilang sedekah gak boleh diupload? Siapa yang bilang sedekah gak boleh diposting? Coba yuk buka Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqat fa ni'im mahi. Kalau kamu sedekah terang-terangan maka itu baik. Makna sedekah terang-terangan, sedekah yang ditampakkan sehingga manusia melihatnya. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa sosial media hari ini, gimana kita mentarjimnya? Sedekah yang diterang-terangkan atau sedekah terang-terangan tuh bahasa sosial medianya hari ini adalah sedekah yang diupload, sedekah yang diunggah, sedekah yang diposting, sedekah yang dimasukkan ke feed reels atau video TikTok, sedekah yang diupload di sosial media kalian. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak jemaah? Boleh. In tubdus sadaqat fa ni'im mahi. Kalau kamu sedekah terang-terangan, diupload, diunggah, diposting, maka itu baik, boleh. Kita belum bicara tentang hati ya jemaah ya. Karena bab mengupload, memposting ini bagian daripada sedekah terang
terangan, dan itu boleh. Karena ini babnya bab menguploadnya. Nah sekarang kita agak perkecil, persempit bab hati. Kalau bab hati berarti dari yang nonton atau dari yang posting? Kedua-duanya. Dari yang posting, hatinya dijaga, ketika upload fokusnya mencari ridhonya Allah saja, bukan yang lain. Jadi kenapa sedekahnya diupload? Tugas kita ketika ngupload fokusnya cari ridho Allah. Tugas yang menonton jaga hati juga supaya tidak berburuk sangka. Nabi pernah bilang kepada Usama, ya Usama ataktuluh, wahai Usama apa kamu bunuh dia? Kata Usama, iya ya Rasulullah, karena dia takut terpojok karena pedang saya. Apa jawab Nabi? Hal syakofta qalbah ya Usama, wahai Usama, apakah kamu telah belah dadanya sampai kamu tahu isi hatinya bahwa dia berbohong dengan syahadatnya? Gak boleh kita nuduh orang ria. Ria, diupload ria, ibadah kok diupload ria, sedekah kok diupload ria. Nanti dulu jamaah. Ada banyak orang hafal Al-Quran karena menonton uploadan imam besar masjid tertentu yang diupload di sosial media. Dia termotivasi. Banyak lahir imam-imam muda, salah satunya adalah karena banyak uploadan anak-anak muda menjadi imam, suaranya bagus, didengarkan dan mereka hafal. Mereka bercita-cita, besok saya mau jadi imam. Termotivasi karena unggahannya, karena uploadannya, karena postingannya. Ada banyak orang akhirnya tahu, jamaah yang dirahmati Allah, kalau mau sedekah di bawah ini ya, ini di tempat sini, ini biasanya buat sedekah, harganya sekian. Jamaah kalau mau ngasih sedekahnya di sini. Jamaah setiap Jumat nih ada bagi-bagi sayur ya, kalau jamaah mau ini di sini ya jamaah, di sini ada bagi. Akhirnya orang tergerak. Bukankah itu adalah jas? Apa itu jas? Jembatan amal salih. Kenapa Anda ragu jadi jembatan amal salih? Dan hari ini jemaah ada banyak mungkin yang tidak kita tahu. Orang saking bingungnya, hartanya Allah titipkan begitu banyaknya, tapi bingung gak tahu mau kemana nih hartanya. Allah titipkan harta begitu mudahnya. Dia tidur, tahu-tahu besok pagi bangun WhatsApp, udah ditransfer ya Pak? Sudah saya transfer ya Bu. Dengan sebegitu mudahnya Allah kucurkan harta sama dia. Sudah ditransfer. Dan dia bingung, dia mau kemanakan hartanya. Akhirnya karena Anda upload, ada kegiatan Anda, ada kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan pasar sayur berbagi setiap Jumat subuh, ada kegiatan Ramadan. Jamaah nanti di Ramadan bisa untuk fasilitasi buka puasa, i'tikaf. Jamaah di bulan Ramadan nanti jamaah bisa memfasilitasi sahurnya untuk yang i'tikaf. Karena itu jamaah menjadi jembatan bagi mereka yang gak tahu awalnya hartanya mau dikemanakan, menjadi tersalurkan dengan baik. Bisa aja. Salah satunya intubdus sadaqat fani'im mahi. Kalau kamu sedekah terang-terangan maka itu baik. Yang kedua, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kamu sedekahnya disembunyikan, berarti sedekah sembunyi, atau dalam bahasa sedekahnya biasanya pakai nama hamba Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, kalau kamu sembunyikan dan kamu bagikan fuqara kepada siapa berarti? Orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Jadi pilihannya dua, baik dan lebih baik, bukan buruk dan baik, tapi baik dan lebih baik. Kalau kamu sembunyikan dan kamu bagikan kepada fuqara, orang-orang fakir. Jemaah, orang fakir itu terbagi dua. Ada orang fakir yang siap dan berani meminta. Dia pede aja, maksudnya dia ya udah datang, nggak ada masalah. Dia akui bahwa dia kurang dan dia siap datang.
Ada orang fakir yang punya izzah. Iya. Ada orang fakir yang dia menjaga izzahnya. Izzah itu artinya menjaga kemuliaan dirinya. Dia gak berani minta-minta. Itu tugas kita jemaah sebagai orang yang mau memakmurkan rumahnya Allah untuk tahu siapa yang butuh, tapi dia gak berani minta. Pekalah, datang, berikan. Tugas masjid. Apalagi orang-orang yang memakmurkan disebut-sebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang mau memakmurkan rumah-rumahnya Allah, masjid-masjidnya Allah, Allah cirikan mereka adalah orang beriman lagi bertakwa. Pasti jemaah. Jadi orang kalau udah mau memakmurkan masjidnya Allah, menghidupkan rumahnya Allah, menjalankan program-program di tempat termulia ini adalah masjid atau musola-musola, Allah cirikan dua, imma satu dia beriman atau yang kedua dia bertakwa. Allahu Akbar. Maka hadirin, yuk makmurkan yuk musola, masjid di dekat-dekat rumah-rumah kita, di komplek kita, di desa kita, di kampung kita, di kota kita, di kos-kosan kita, di tempat di mana kita tinggal di sana, makmurkan yuk masjid-masjid terdekat. Jangan sampai saldo menumpuk begitu banyak, kecuali ayo hadirkan manfaat. Tulis di kolom komentar, jangan sampai saldo masjid tertumpuk begitu banyak, ayo segera hadir beri manfaat. Manfaat. Apalagi bentar lagi Ramadan jemaah. Sekurang-kurangnya kira-kira 39 hari lagi. Karena kalau kita buka Google ya, tanya aja Google kapan 1 Ramadan? Kalau Google jawab tuh 1 Ramadan. Kapan 1 Ramadan? Tanggal 1 Ramadan. Kapan kita mulai puasa? Ya 1 Ramadan. Tapi kalau tanggalan Masehinya itu 23 Maret. Insya Allah 23 Maret. Sekarang tanggal 13 Februari. Berarti ya karena terawihnya itu nanti malamnya kan, berarti tanggal 22 malamnya udah terawih. Oh 38 malah. Kira-kira kita 38 hari lagi jumpa sama Ramadan jemaah. Ayo siap-siap. Di sini ada program, di sana ada program, di situ ada program. Sapu bersih semuanya. Masjid Fatimah Garung nanti ada itikaf fasilitasi untuk Ramadan. Masjid Muhammad Al-Fatih akan ada itikaf juga dan daurah bersanad, nyambung sanadnya sampai ke Rasulullah. Ayo sama-sama kita ikuti daurah bersanadnya. Sama-sama jemaah. Tiap hari nanti bakal ada buka puasa. Ustadz saya mau ikut ya, buka puasakan orang, ikutin aja. Saya yang di kampung saya Ustadz, gak apa-apa di kampungnya. Di masjid saya, di kampung, di masjidnya, di musolanya, di tempatnya masing-masing, gak apa-apa. Kalau jamaah mau bersama yang di desa Garung, di Wonolelo, silakan. Gak ada masalah jamaah. Kita sama-sama makmurkan rumah-rumahnya Allah, makmurkan ayo. Di sini ada itikaf, di Muhammad Al-Fatih nanti ada itikaf. Dengan serangkaian-serangkaian agenda. Bismillah, Ramadan itu Allah jor-joran kasih pahala. Bahkan Nabi SAW itu dicirikan kalau masuk Ramadan dengan sebuah ciri, kata sahabat, sungguh kana ajwa dan nas. An-Nabi SAW kana ajwa dan nas. Kata para sahabat, Rasul SAW itu orang yang paling dermawan yang saya kenal. Di luar Ramadan, Nabi itu paling dermawan. Dermawannya melebihi para sahabat. Jemaah kan dengar ya kisahnya Utsman bin Affan, kisahnya Abdurrahman bin Auf, kisahnya Abu Thalha yang tadi berikan kebun Bayruha, pernah sedekah sekian miliar. Jemaah tahu kan kisah itu? Ini komentar sahabat, Nabi lebih dari itu. Allah. Karena ajwa dan nas, Nabi orang yang paling dermawan. Dan kata sahabat, begitu masuk bulan Ramadan, Masya Allah,
lebih daripada bulan biasa. Ya Rabb. Di bulan biasa aja Nabi itu udah paling dermawan, apalagi masuk bulan Ramadan. Tidaklah kebaikan Nabi kecuali tergambar. Tidaklah kebaikan Nabi tergambar kecuali seperti angin yang berhembus, kata para sahabat. Angin berhembus. Kita keluar aja kena hembusan angin kan jemaah. Nabi bulan Ramadan baiknya bukan main. Di luar Ramadan aja Nabi udah terkenal paling dermawan, paling baik. Begitu masuk Ramadan, Masya Allah, jor-jorannya bukan main. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah keutamaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana ajwadan nas. Nabi orang yang paling dermawan. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jadi kalau kita sedekah terang-terangan, hukumnya apa? Boleh. Dalam Al-Quran disebutnya apa? Baik. Kalau sedekah sembunyi-sembunyi, lebih baik. Wa yukaffiru ankum sayyiatikum, dan bagi orang yang bersedekah Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Ini kabar gembira buat jamaah yang rutin sedekah. Yukaffir ankum sayyiatikum. Siapa yang bersedekah, dulu dia pernah berbuat salah, lalu karena dia sedekah Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Ya Rabb. Jemaah, kita kan sudah pernah menulis, ada yang tintanya emas, ada yang tintanya hitam, ada yang amalnya sholih, ada yang amalnya salah. Pada tahun-tahun kita di masa yang lalu, kita kan pernah salah. Kalau itu dipertontonkan besok di hari kiamat, malu kita jemaah. Tapi ada cara untuk bisa menghapus itu semua. Gimana caranya? Ayat ini menjawabnya, Al-Baqarah 271. Wa yukaffiru ankum sayyiatikum. Kalau kamu, dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, yukaffir, mau di cover, mau Allah tutupi, mau Allah hapus kesalahan-kesalahanmu, lakukan satu amal ini. Apa amalannya? In tubdus sadaqati fani immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Bersedekahlah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kalau kita mau kesalahan kita dihapus, dosa-dosa kita diampuni Allah, kekhilafan kita dimaafkan sama Allah, yukaffir, Allah cover ankum, daripada diri kita, sayyiatikum, kesalahan kita yang banyak, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dari semua kesalahan yang banyak luar biasa. Amalkan ayat 271. Bersedekahlah, maka Allah hapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita sedekah itu selain cari ridho Allah, tentu saja kita mau supaya Allah ngapus semua kesalahan kita di masa lalu, supaya Allah menutupi aib-aib kita yang pernah terjadi di masa lalu. Dengan apa caranya? Sedekah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah tutup ayat ini dengan kalimat, sungguh Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kita kerjakan. Barakallahu fikum. Sampai sini kajian kita yang bisa dibahas. Terima kasih sahabat TikTok, YouTube, Instagram yang sudah membersamai. Semoga Allah mengganti kerelaannya dengan syurga firdaus tanpa hisab. Dan jamaah offline juga tentunya. Dan bagi sahabat, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio ya, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Besok kita lanjut di ayat 272 insya Allah. Satu pertanyaan mungkin jemaah. Sudah lama nih jemaah nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah pintu surga itu ada 8? Apakah kalau seorang muslimah tidak berhijab tetap bisakah masuk surga dari pintu-pintu lain surga? Jazakumullah khairan jaza. Terima kasih pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan yang bertanya, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kan pintu surga ada 8.
Apakah kalau perempuan yang tidak berhijab dia bisa masuk surga lewat pintu yang ke-8 atau salah satu di antaranya? Jamaah harus difahami, hukum berhijab dalam syariat Islam adalah wajib. Dan yang memerintahkan wanita muslimah untuk berhijab adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang kasih kita nafas, Allah juga yang perintahkan perempuan muslimah berhijab. Maka saat perempuan wanita muslimah berhijab, dia telah menjalankan kewajibannya. Kalau dia tidak berhijab berarti, dan kita tahu hukumnya adalah wajib, berarti tidak menunaikan wajib, dosa besar. Maka jamaah, terutama teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, mungkin hari ini masih berproses, belum berhijab. Saya mendoakan teman-teman orang baik, pagi ini teman-teman buktinya masih bisa nonton tayangan ini sampai di 1 jam ini, dari jam 5 sampai jam 6 ini. Teman-teman orang baik, teman-teman tahu ini wajib, teman-teman tahu ini wajib. Kami juga semua di Masjid Fatimah Garung dan jamaah yang lain di online, di dunia maya, insya Allah kami saling mendoakan. Insya Allah sahabat bisa pelan-pelan nanti menjalankan syariat Allah. Mungkin awalannya masih berproses, pakai hijab hidup enggan mati tak mau, hijab yang dililit-lilit gitu, atau hijab terowongan Kasablanka, jambul khatulistiwa, berhijab tapi terus ini ada jambulnya kelihatan gitu. Ya mungkin awalnya masih berproses pakai hijab yang model berproses awal-awal, tapi nanti lama-lama temui jemaah. Temui diri kita untuk berpasrah sama syariat yang Allah aturkan sama kita. Karena ketika kita berislam, aslim taslam, Islam kamu akan selamat. Maka makna Islam artinya berserah. Allahu Akbar artinya Allah engkau maha besar dan aku tunduk pada semua kebesaran-kebesaranmu, dan aku tunduk pada semua yang engkau tetapkan dalam syariat. Jadi Allah suruh berhijab, bismillah. Tapi saya malu Ustadz, circle saya, ya udah. Kalau circle-nya mengarah kepada belum bisa menerima kehadiran wanita muslimah berhijab, maka yuk pelan-pelan minta tolong sama Allah. Insya Allah nanti Allah kondisikan circle yang baik. Karena kalau kita bertanya dari mana kita harus memperbaiki diri kita, beberapa jawabannya adalah perbaiki sholat, perbaiki hubungan kita sama Allah, perbaiki hubungan sama orang tua. Tapi juga yang gak kalah penting adalah perbaiki circle lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan teman-teman wanita muslimah yang belum berhijab setelah menonton tayangan ini. Semoga semakin bertambah kuat untuk segera menunaikan kewajibannya, yakni berhijab. Jadi begitu ya jemaah. Jangan lupa bahwa itu adalah kewajiban. Barakallahu fikum. Tentang bisa gak masuk surga lewat jalur yang lain, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau saya boleh saran, Anda orang baik, bismillah. Perintah dari apa yang Allah telah tetapkan dalam syariat, yuk sama-sama kita lakukan bareng-bareng. Barakallahu fikum. Semoga terjawab, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas keluangan waktunya sudah sampai jam 6 ini. Terima kasih juga yang menghadirkan gift-gift terbaiknya, HR Kia 0 sekian, dan teman-teman lain yang gak mungkin saya sebut satu persatu di TikTok, YouTube, Instagram. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu, keluangan waktu sudah membersamai kajian di Subuh Syuruk ini. Teman-teman, kita punya waktu 3 pekan kiranya. Sebelum nanti kita akan kembali berangkat lagi umrah tanggal 6 Maret sampai 15 Maret. Jadi 3 pekan ini kalau bisa ayo maksimalkan sebaik mungkin sebelum nantinya kami mungkin akan berangkat lagi. Jadi kalau bisa 3 pekan ini ayo bismillah kita maksimal belajar. Terima kasih sekali lagi sahabat yang sudah meluangkan waktunya. Insya Allah umrah bareng Uwir
Karena yang Maret sudah full, kita akan buka lagi bulan November biiznillah. Mudah-mudahan kita semua berkesempatan untuk beribadah bersama-sama. Jazakumullah asal jaza. Sahabat yang dirahmati Allah, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Dan buat teman-teman semua, insya Allah nanti sore kita kajian di Resto Wonosobo, PB Resto Wonosobo. Insya Allah nanti sore jam 4:30 on time. 4:30 on time kita kajian lagi di PB Resto Wonosobo, bahasannya Adabul Mufrad. Begitu ya sahabat. Oh ya, sebentar lagi Ramadan juga. Bagi sahabat, kalau ada yang mau ikut andil memfasilitasi buka puasa di bulan Ramadan, iktikaf, memfasilitasi playmat iktikaf atau tikar-tikar untuk iktikaf, baik di Masjid Muhammad Al-Fatih atau Masjid Fatimah Garung, jamaah bisa memfasilitasinya dengan cara bisa langsung kirim playmatnya di Masjid Muhammad Al-Fatih atau Masjid Fatimah Garung, atau jamaah bisa kirim kayak selimut, bantal untuk peserta itikafnya, atau jamaah juga bisa kirim berupa uang atau apa segala macamnya, itu pun juga bisa nanti diberikan. Gimana caranya? Tap link juga di bio untuk memfasilitasi buka puasa Ramadan, memfasilitasi itikaf atau program-program di bulan Ramadan. Dan insya Allah Masjid Muhammad Al-Fatih akan menyelenggarakan Gema Ramadan. Itu lomba TK dan SD, lomba azan, lomba qomat, lomba dai cilik, lomba mewarnai, lomba kaligrafi, lomba MHQ, lomba MTQ. Ada 7 lomba ini yang insya Allah posternya segera dirilis. Lombanya pada tanggal nanti ada di poster tersebut. Teman-teman yang punya anak SD dan TK mau ikut lomba, nanti ada di pekan pertama. Kalau nggak pertama, pekan kedua Ramadan. Jadi pekan pertama, kalau nggak pekan kedua Ramadan. Lombanya di Masjid Muhammad Al-Fatih, tagline-nya Gema Ramadan. Insya Allah itu akan diselenggarakan di sana. Jadi silakan yang punya anak TK ataupun SD mau ikut dai cilik, azan, qomat ataupun yang lain, nanti bisa didaftarkan. Segera posternya akan kita rilis dan di-share di grup Sahabat UIR. Bagi sahabat yang mau bergabung di Sahabat UIR, tap link di bio. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.